Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan geometrical structure faktor pada kristal BCC. Pada video sebelumnya mungkin Anda sudah memahami bahwa pada kasus difraksi kristal SC, ya, semua bidang HKL itu bisa terjadi pada difraksi kristal SC. Nah, pada kristal BCC seperti apa? Mari kita pelajari kali ini. Nah, kita sudah tahu bahwa jumlah atom efektif dari unit sel BCC itu adalah 2. Jadi ada 2 atom di dalam satu unit sel BCC. Nah, bisa digambarkan dengan sel primitif yang sudah Anda pahami bagaimana struktur BCC. Satu atom itu terletak di sudut, misalkan dianggap sebagai titik asal bisa, dan atom lainnya itu di pusat kubus di dalam kubus, ya. Nah, misalkan koordinat atom di sudut itu ditetapkan sebagai titik asal dan koordinatnya adalah 0,00, UVB-nya ini adalah 0,00, dan atom pada pusat kubus setengah setengah setengah. Ya, ini sudah pernah didiskusikan juga. Dapat dari mana ini? Nah, karena kedua atom itu identik, ya, dalam kristal BCC kan atom-atom itu identik, sehingga dia juga bisa dikatakan sebagai dua karena identik, maka nilai F-nya sama, ya. Dua atom ini nilai F-nya sama, atomic string vectornya sama. Jadi persamaan 2.44 itu menjadi seperti ini. Nah, yang kita perhatikan, nah, karena di sini J-nya ada 2, ya, maka kita hitung satu-satu. Nah, pertama, nilai ini kita hitung untuk yang atom dengan UVW-nya 0,00. Nah, kalau 0,00 kan nanti kita hitung di sini kan 0 pasti yang di dalam kurung 0, dan E pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian yang untuk yang setengah-setengah ya kita masukkan ke sini, ya, setengah aksen, setengah ke aksen, setengah L aksen, dan kita kalikan 2 di sini jadikan 1 kan, jadi di sini E pangkat IV H aksen plus K aksen plus L aksen. Nah, itu bedanya dengan SC. Kalau BCC itu seperti ini. Nah, yang ada di dalam kurung siku ini adalah structure faktor dari BCC. Nah, saya taruh di sini ya persamaan ininya, ya, structure faktornya. Nah, lihat yang ada di dalam kurung, ya, S-nya. Akan kita temukan bahwa dari persamaan ini akan diperoleh S-nya dalam kurung ini sama dengan 0 apabila nilai H aksen plus K aksen plus L aksennya ini itu merupakan bilangan ganjil. Kenapa? Karena ketika di sini bilangan ganjil, hasil dari E pangkat IV itu nilainya adalah min 1, dan min 1 plus 1 0. Nah, kalau di sini 0 berarti intensitas terhamburnya 0 atau tidak terjadi intensitas pada bidang itu. Itu bidang yang H aksen plus K aksen plus L aksennya itu bilangan ganjil. Alasannya adalah itu. Nah, kalau misalkan H aksen plus K aksen plus L aksennya genap, ya, nanti S-nya 2, ya, karena di sini E pangkat I2V ya 1, ya, dan X-nya 2, dan intensitasnya sebanding dengan 4F kuadrat. Nah, ini yang penting untuk dipahami, ya. Maka pada struktur BCC refleksi pada bidang 100, 111, 210 itu tidak terjadi, atau tidak terjadi pada difraksi pada BCC. Karena kenapa? Pasangan ketiga bilangan ini, H aksen, K aksen, L aksen ini dia jumlahnya ganjil. 1 tambah 0 kan 1, ya. 1 tambah 1 tambah 1 3. Nah, kalau misalkan ganjil nanti hasil E pangkat IV-nya min 1 dan menghasilkan nilai F yang 0. Nah, kalau misalkan jumlahnya genap, ini akan terjadi, sehingga disimpulkan untuk kristal BCC nanti hanya terjadi pada bidang-bidang kristal dengan indeks Miller-nya itu berjumlah genap. Nah, harus diingat bahwa terjadinya atau tidak terjadinya refleksi itu hanya ditinjau pada orde pertama refleksi. Ini juga pernah dibahas, ya. Hal ini karena indeks Miller bidang H aksen, K aksen, L aksen yang digunakan pada persamaan 2.43 itu memiliki common faktor N, ya. Maka kita menentukan refleksi dari bidang NH, NK, NL.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, hukum Bragg yang dapat diterapkan pada kasus ini adalah ya 2D sin theta, n-nya kita anggap 1 gitu ya. Karena refleksi pada aksen ke aksen L aksen ini sama dengan refleksi HKL pada orde ke N gitu. Jadinya kalau misalkan H aksen ke aksen L aksen ya kita pakai N nya sama dengan 1. Nah, ini gambar ini akan dijelaskan pada slide ini. Setelah kita perhatikan bahwa tadi ya dari gambar tadi orde refleksi pertama dari bidang 100 pada kristal BCC tidak terjadi. Sedangkan refleksi sejenis dari bidang 200 itu terjadi ini ya, dari gambar ini. Nah, ini misalkan adalah bidang 100. Ya sebenarnya ini adalah bidang 100 juga. Tapi ini merupakan difraksi orde kedua gitu ya. Nah, di sini difraksi orde pertama tidak terjadi, difraksi orde kedua terjadi. Karena di sini 100 ini adalah difraksi orde kedua dengan n-nya sama dengan 2. Nah, jadi di sini adalah bidang 200 gitu ya kalau kita pakai H aksen, K aksen, L aksen. Nah, orde refleksi kedua dari bidang 100 n sama dengan 2 terjadi dan refleksi ini merupakan bidang 200 pada orde pertamanya. Dapat dipahami dari gambar 2.19a tadi. Persamaan 2.48 menunjukkan bahwa refleksi dari dua bidang H aksen, K aksen, L aksen berdekatan memiliki beda lintasan lambda atau beda fase 2pi. Maksudnya ini ya, antara atas dan bawah ya, ini dengan persamaan 2.48 nanti bisa dicari. Ini perbedaannya fasenya adalah 2pi. Nah, agar terjadi difraksi ya berdasarkan hukum Bragg maka di sini harus genap ya kan tadi kan. Harus genap karena kalau ganjil nanti 0. Nah, kalau ganjil ini beda fase antara yang atas ini dengan yang tengah. Ya enggak? 0 dengan V ini kan bedanya V ganjil 1 V. Oleh karena itu di sini tidak terjadi difraksi. Ya. Maka dengan meninjau refleksi pada bidang 100 gambar 2.19a kita lihat bahwa gelombang terdifraksi pada sisi atas dan alas kubus berbeda fase 2pi. Nah, karena pada sisi BCC terdapat bidang tengah itu yang diisi oleh atom itu ya, atom bodinya itu yang koordinatnya setengah terletak sebenarnya pada bidang 100 juga. Maka gelombang yang terdifraksi dari bidang ini itu harus berbeda fase sebesar pi relatif terhadap bidang 100 terdekatnya. Ya, yang atas dan yang bawah. Maka berkas terdifraksi dari bidang 100 atas dan bawah kubus dan bidang body center terinterferensi secara destruktif yang menyebabkan tidak terjadinya refleksi pada bidang yang berisi atom setengah-setengah tadi. Sama halnya dengan menggunakan persamaan 2.48 itu dapat ditunjukkan bahwa refleksi orde pertama ya dari dua bidang 200 terdekat itu harus berbeda fase sebesar 2pi radian dan menghasilkan interferensi konstruktif. Ya karena berbeda fasenya genap berarti dia terjadi adanya refleksi orde kedua dari bidang 100 dapat ditunjukkan dengan menggunakan persamaan 2.1. Nah, refleksi orde kedua n sama dengan 2 dari bidang 100 atau dengan kata lain orde pertama n sama dengan 1 dari bidang 200 itu harus berbeda fase sebesar 4pi. Yang berarti bahwa refleksi dari bidang body center harus berbeda fase sebesar 2pi terhadap bidang sebelah atas dan bawahnya. Nah, keadaan ini digambarkan gambar 2.19b tadi yang menunjukkan refleksi orde kedua dari bidang 100. Ya, tadi berkali-kali saya sebutkan refleksi orde kedua dari bidang 100 sama dengan refleksi orde pertama n sama dengan 1 dari bidang 200. Kesimpulan yang penting ya, yang penting yang perlu kalian catat ya dari penjelasan kali ini. Nah, pada kasus material yang memiliki struktur BCC nanti akan terjadi difraksi pada nilai H plus K plus L itu yang bilangan genap. Jadi data intensitas ya yang terekam pada percobaan eksperimen difraksi sinerak itu adalah intensitas yang dihasilkan dari bidang dengan
A plus K plus L, ya indeks Miller ya, itu yang merupakan bilangan genap. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.